Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai-nilai yaitu setiap perubahan membawa nilai-nilai baru, dapat dibawa oleh generasi baru atau dibentuk oleh keadaan. Kadang nilai tersebut juga tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan. Seperti di dunia pendidikan, semula berawal dari kesederhanaan, terpusat pada guru dan subsidi pemerintah, sekarang berubah menjadi kegiatan komersial non-subsidi, berpusat pada pelayanan, dan cenderung mengedepankan persaingan. Manajemen perubahan menyentuh transformasi nilai. Tanpa transformasi, manusia dalam organisasi akan melakukan hal yang sama seperti yang dulu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai laten bawaan. Budaya ketakutan, yaitu perubahan menimbulkan ketidakpastian dan kurang nyaman bagi orang yang tidak memegang kendali. Tips menghapus ketakutan yaitu pertama, keterlibatan. Biarkan anggota mengkonfirmasi isu secara terbuka dan menumbuhkan suasana saling percaya. Ciptakan suasana terbuka dan mengkonfirmasikan dengan jelas setiap langkah. Berikan kompensasi yang adil, ciptakan kemenangan. Lalu terakhir yaitu fasilitas untuk mengatasi ketakutan, akses, konseling, dan lain-lain. Nilai-nilai laten bawaan. Yang pertama yaitu budaya menyangkal, lalu budaya kepentingan pribadi. Di dalamnya ada dalam ketidakpastian ada pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi. Selanjutnya budaya mencela, di mana ketika mengedepankan pribadinya maka tidak ada lagi yang respect dan dari para pengikutnya. Lalu budaya tidak percaya, ketika sudah tidak respect dan mengedepankan kepentingan pribadi, yang ada rasa saling tidak percaya. Budaya anomi. Transisi dapat diikuti dengan penggabungan dan pemisahan. Kalau pemimpin tidak kuat akan berefek pada kehilangan jati diri dan budaya. Muncul perasaan ketergantungan dan merasa salah terus. Yang terakhir yaitu budaya mengedepankan kelompok. Memanfaatkan budaya perusahaan. Satu, budaya korporat berkaitan dengan strategi yang direkayasa oleh pemimpin. 2. Studi kasus Konosuke Matsushita. 1. Perubahan adalah untuk kesejahteraan. 2. Dengan ikut terjun sebagai pelayan toko dengan segala masalah yang timbul. 3. Memberi keteladanan dan motivasi bahwa bisnis tidak menoleransi kerugian. 3. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan sikap dan prioritas anggota. 3. Tujuan keberadaan budaya adalah melengkapi anggotanya dengan rasa organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai yang dianut. Budaya korporat terdiri dari 2 lapis, yaitu visible artifacts, yaitu terlihat secara kasat mata, cara berperilaku, berbicara, berdandan, serta simbol-simbol. 2. Budaya, nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, sejarah, dan proses berpikir. Hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Fokus adaptasi, eksternalnya budaya adaptif dan budaya misi, internalnya budaya partisipatif dan budaya konsisten. Budaya adaptasi. 1. Respon yang segera untuk menyesuaikan diri. 2. Orang-orang yang diarahkan dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda profit sharing atau kepemilikan saham secara berkelompok. Budaya konsisten. 1. Perusahaan fokus pada strategi internal. 2. Simbol kepahlawanan dan protokoler untuk mendukung kerjasama, tradisi, dan kebijakan institusi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.